Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrali sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari yang cerah ini kita semua telah diberinya rahmat, yaitu kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat bersilaturahmi di rumah Ibu Ahli Bait, yaitu Ibu Tini Mardiani. Kedua kali salawat dan salam tak lupa kita menyampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ibu-ibu jemaah yang hadir pada siang hari ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kami menyampaikan karena permintaan dari Ibu Ahli Bait, mungkin di sini kami juga dalam belajar sama-sama dimaklumi. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kami menyampaikan tentang 3 amalan baik yang seharusnya kita miliki di dalam hidup ini. Bumi yang kita tempati adalah planet yang selalu berputar dan roda kehidupan dunia juga tidak pernah berhenti. Ada duka, ada suka, dan kadang-kadang kita surut, kadang-kadang ibarat banjir naik. Itulah namanya kehidupan. Jadi di dalam hal ini seharusnya kita ada memiliki 3 amalan baik. Amalan baik itu yang pertama yaitu istiqomah. Istiqomah adalah kokoh dalam akidah dan konsisten dalam beribadah. Jadi kalau sudah istiqomah, insya Allah kita tidak akan terpengaruh lagi dengan hal-hal yang tidak baik. Jadi istiqomah itu intinya punya pendirian yang teguh. Kalau ibadah kita tidak istiqomah, mungkin sering kita memolor-molorkan waktu sholat, itu umpamanya. Dan juga termasuk majelis ini karena istiqomahlah kita mau mengikuti jadwal yang telah ditentukan oleh panitianya. Jadi istiqomah itu penting kita miliki di dalam kehidupan kita. Jadi orang yang istiqomah selalu kokoh dalam akidah dan tidak goyang keimanannya dalam tantangan hidup sekalipun dihadapkan pada persoalan hidup. Ibadahnya tidak ikut redup. Orang seperti itulah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau jadi orang yang dipuji Allah, tentu selalu istiqomah. Jadi di dalam surat dalam Al-Qur'an surat Fussilat yang berbunyi ayat 30, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang artinya yaitu sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Jadi orang istiqomah itu Allah sudah menjanjikan surga kepadanya. Mudah-mudahan kita di sini akan selalulah menjadi orang yang istiqomah dalam beribadah. Jadi orang istiqomah tidak akan merasa takut
dan tidak akan merasa sedih apapun persoalan hidup ini. Kalau orang istiqomah itu Bu tidak bisa terpengaruh disuruh pilih nomor ini. Kalau udah istiqomah dia itu percayanya, ya mungkin dia tidak akan terpengaruh karena menurut dia itu yang baik. Jadi orang yang istiqomah itu orangnya gembira, apapun masalahnya dia pandai menghadapi. Jadi itulah ciri-ciri orang istiqomah. Yang kedua yaitu istikharah. Istikharah ini biasanya selalu dilaksanakan ketika memilih jodoh ya Bu ya. Mungkin ibu-ibu dulu memilih jodoh istiqomah kalau 2 pilihan atau 3. Nah, tapi sekarang istiqomah itu bisa untuk apapun kegiatan kita. Istikharah itu bisa untuk mempertimbangkan, apalagi sekarang musimnya politik ya Bu ya. Bisa saja kita istikharah mana yang sebenarnya Allah mengizinkan. Kalau sudah istikharah berarti kita sudah mengadu kepada Allah apa yang di hati kita itu tadi bercabang. Mungkin ada 2, ada 3. Apalagi sekarang banyak yang harus kita hargai karena dia sudah memberi. Jadi kayak mana mau membayar? Membayarnya tapi kita kalau tidak merasa yakin kita ya istikharah. Istikharah itu bisa kita lakukan dengan sholat 2 rakaat. Jadi apa hasil istikharah itu? Biasanya ada datangnya di mimpi. Kadang ada ketenangan kalau itu di hati. Berarti itu petunjuknya ibu-ibu. Kalau nanti ibu-ibu mau milih ini, tapi hatinya bercabang, ini apa pula segan. Ini segan pula lagi karena dia udah ada berjanji dengan kita atau sudah memberi. Jadi kita sebanyak istikharah aja, dilaksanakan sholat 2 rakaat, memintalah kepada Allah siapa yang diizinkannya. Nanti akan datang mungkin di mimpi atau hati kita tenang. Kenapa tenang saja kalau dia yang dipikirkan? Mungkin itulah dia yang harus kita pilih. Ataupun dalam aktivitas juga seperti itu. Tidak hanya untuk itu Bu. Misalnya dalam kita mendapat rezeki. Rezeki itu kan banyak Bu. Tentu bercabang pikiran. Mau beli ini atau beli itu atau beli ini. Itu bisa juga kita istikharah. Karena nanti kalau terpikir beli kulkas, mungkin dingin pikiran. Kulkas sajalah. Karena itu yang tenang di hati. Tapi mungkin kalau dibelikan nanti barang yang lain, beli mobil atau beli Honda, pikiran itu masih gersang, berarti itu yang tidak terpilih. Itulah kelebihannya kita melaksanakan istikharah tersebut. Yang ketiga yaitu istighfar. Istighfar ini setiap kita melaksanakan ibadah diawali dengan istighfar. Setiap kita ada terkejut istighfar. Jadi istighfar ini memang orang yang selalu introspeksi diri dan memohon ampun kepada Allah. Jadi hal ini adalah perbuatan yang dianjurkan di dalam ajaran Islam. Juga dengan memperbanyak baca istighfar, Allah akan menghapus dosa-dosa yang telah dilakukan dan menutup semua keburukan dalam diri manusia. Jadi kalau awalnya istighfar, mungkin terakhirnya juga istighfar karena dia menutup. Sholat lah Bu contohnya. Sebelum kita sholat sudah iqomah itu kita istighfar dulu, baru baca ta'awudz, baru kita memulai sholat. Nanti selesainya setelah salam apa kita baca Bu? Istighfar. Itu tandanya dia menutup keburukan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, wahai hamba-hambaku, setiap kalian pasti berdosa kecuali aku jaga. Jadi maka beristighfarlah kalian kepadaku, niscaya kalian aku ampuni. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Jadi kalau beristighfar itu tanda-tanda kita minta ampun kepada Allah. Jadi kalau terkejut jangan lagi disebut yang lain-lain Bu, istighfar.
Karena dengan keadaan itu bisa kita lupa kadang-kadang bacaan, kadang-kadang tersebut yang tak boleh. Nah, tapi kalau kita sudah terbiasa setiap langkah itu, maka akan tersebutlah dia istighfar. Astaghfirullahaladzim, ada yang panjang, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Tapi kalau untuk terkejut gak akan sampai panjang ya Bu ya. Kadang-kadang hanya sedikit astaga. Itu udah benar belum Bu? Makanya saya sampaikan Bu. Orang muslim kan astagfirullah tuh Makanya kalau kita terkejut Bu, diusahakan yang benar istighfarnya supaya mendapat ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita banyak istighfar, mudah-mudahan Allah akan selalu mengampuni keburukan kita, akan ditutuplah dengan istighfar tersebut. Jadi mungkin itu saja penyampaian kami Bu, sedikit tentang amalan yang harus kita miliki di dalam hidup ini. Itu 3 tadi. Yang pertama istiqomah, yang kedua istikharah, yang ketiga istighfar. 3 itu saja udahlah Bu. Nah, itu udah kalau kita amalkan udah mantap itu Bu. Tak akan lagi mungkin kalau ada hal sedikit mungkin pergi juga wirid. Karena kita udah istiqomah untuk wirid. Nah, jadi ibadah ini tidak hanya sholat, tidak hanya puasa, yang seperti ini silaturahmi juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu saja Bu yang dapat kami sampaikan. Banyak hilaf dan salah kami mohon dimaafkan. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu di sana yang